kok ini yang dipilih sama PSSI justru Coach Indra Syafri, bukannya tetap Coach Gerard Vandenberg. Ya walaupun mungkin orang bilang pakemnya Indra Syafri ya begitu-gitu aja gitu. Orang selalu bilang ini cuman crossing aja, tapi kan faktanya bisa bikin gol. Sebenarnya pilihannya dua, beautiful play kayak yang ditampilkan Vandenberg tapi mentok di sepertiga pertahanan lawan, atau kita kayak Indra Syafri agak gerasak-gerusuk tapi ugly win jadinya. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Arya tentunya, dan hari ini kita kedatangan Mas atau Bung Nama aja. Mas Gita Suwanda. Halo Noella. Mas Gita, apa kabar? Baik. Terima kasih ya sudah datang. Akhirnya loh Mas Gita hadir ke sini. Jadi terima kasih udah diundang. Sama-sama. Aku hari ini agak deg-degan ya, karena ini dua-duanya senior ya. Aduh. Jauh lebih senior dibanding saya. Dua-duanya guru aku nih. Jadi senior itu cuma kecepatan lahir aja. Jadi perkara tahun ya. Perkara lahir, betul. Oke, perkara siapa yang lahir duluan. Oke, Mas Sabto dan juga Mas Gita. Hari ini kita mau bahas, ya sebenarnya kita mau bahas Piala Asia U23. Tapi mungkin kalau kita lihat nih kemarin kita harus puas ya di Piala AFF U23. Kita harus puas menjadi runner up setelah dikalahkan Vietnam 0-1. Walaupun kita kurang happy sama hasilnya, tapi kita move on aja ya. Yang lalu biarlah berlalu, kita move on karena sebentar lagi juga akan ada agenda Timnas U23 selanjutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dijadwalkan akan berlangsung di Arab Saudi pada 3-9 September mendatang. Jadi ini waktu udah tinggal sebentar lagi, dan kita bergabung di grup J bersama Laos, Makau, dan juga Korea Selatan. Nah, bagaimana Mas Sabto juga Mas Gita melihat kesempatan kita nih di grup J, dan berkaca dari performa timnas di AFF kemarin, ini akan seperti apa dengan lawan-lawannya? Kalau kemarin tuh pas menjelang final, saya bikin beberapa tulisan dan juga ditanya sama beberapa wartawan. Intinya melihat perjalanan di fase grup dan juga semifinal, lumayan appreciate ya dengan apa yang telah dilakukan oleh Gerard Vandenberg dan timnya. Dalam artian ini tim bentuknya sudah kelihatan gitu. Gimana kita bisa nge-build up sebuah serangan, gimana kita bisa keluar dari tekanan, gimana kita selalu bisa punya possession yang tinggi di setiap pertandingan. Semua pertandingan sampai final akhirnya kita 70% loh. Itu sangat jarang terjadi sama tim kita. Kita punya beberapa kanal untuk bisa melakukan sisi ofensif. Kita pakai dari wings kanan, kita pakai dari wings kiri, kita pakai tusukan juga dari tengah. Kita coba juga bola-bola direct dari belakang. Cukup banyak chance yang kita create gitu. Cuman yang menjadi masalah adalah gimana penyelesaiannya. Itu kan yang menjadi masalah sejak pertandingan kedua ya. Lawan Filipina. Pertandingan pertama lawan Brunei ya praktis sulit untuk kita jadikan kalkulasi karena ya mereka nggak ngelawan sama sekali gitu kan. Iya, begitu ditekan ya mereka bingung ngapain, begitu ada bola jauh mereka nggak bisa ngejaga. Tapi begitu lihat lawan yang cukup solid dalam menggalang pertahanan, kita punya kesulitan tersendiri gitu. Ya kita menciptakan peluang sebetulnya, makanya saya bilang saya appreciate dengan gaya 4 back yang selama ini kita kebanyakan main dengan 3 back, tapi ternyata dengan 4 back bisa berjalan, komposisi starting 11-nya sudah cukup jelas siapa yang dimau oleh Gerard Vandenberg. Lalu in-game management juga saya puji gitu, terutama di laga semifinal. Ketika kita mentok, ada sebuah strategi yang bisa dibilang nggak lazim ya, tapi ternyata bisa tereksekusi dengan sempurna gitu. Ketika kita masukin pemain-pemain belakang, waktu itu Ferrari masuk, Brandon Schuneman masuk, pemain-pemain yang punya postur tinggi dengan harapan bisa mengganggu lini pertahanan yang banyak fokus pada Jans Raven kan. Akhirnya ketika konsentrasi itu terbelah, Jans Raven bisa mencetak gol ketika lawan Thailand. Itu saya puji menjelang final. Tapi di final kok agak sedikit jauh dari apa yang saya beberkan gitu ya. In-game manajemennya kok jadi terlambat sekali gitu, perubahan permainan, pergantian pemain. Sejak istirahat itu Arkan Fikri udah latihan sebetulnya tuh di pinggir lapangan tuh. Wah, Arkan Fikri masuk nih di babak kedua.
baru masuk menit 80 gitu kan. 10 menit lagi ya. 10 menit lagi, lalu Hoki Caraka masuk tinggal 5 menit terakhir gitu. Oke lah kalau seorang striker masuk di ujung, ya memang tugas dia kan mencetak gol, ada di depan, ketika kita pumping bola ke dalam kotak penalti, ada dia gitu. Cuman kan kalau pemain kreatif seperti Arkan Fikri kan butuh waktu lebih lama gitu kan untuk mempelajari, oh Vietnam cara bermainnya seperti ini, gue harus masuk dari sini, gue harus create dari sini, yang kayak gitu-gitunya kan butuh waktu lebih lama gitu. Jadi kalau gue pribadi ngelihatnya kok agak sedikit terlambat gitu pergantiannya gitu. Walaupun ya kita balik lagi menguasai permainan bisa, menciptakan peluang juga ada di awal-awal gitu. Tapi ketika lawannya betul-betul solid dalam bertahan, itu masih menjadi PR dari kita. Itu ya harus kita akui ya. Apapun yang kita coba, mau lemparan ke dalamnya, Robi Darwis lah, mau dari sepak pojok lah, mau dari apapun kita coba, golnya memang masih sulit terjadi. Itu yang masih menjadi PR gitu. Ya untuk nanti kita berlaga di kualifikasi Piala Asia U23, ya mungkin lawan terberatnya adalah Korea Selatan gitu ya. Cuman kan kalau kita lihat Korea Selatan, sebenarnya kita kalahkan ya. Ketika kita tampil tahun lalu. Cuman kan materinya agak sedikit berbeda ya. Mungkin dari situ ya masih harus kita lihat seperti apa. Cuman ya saya tetap meng-appreciate apa yang dilakukan dengan tempo yang bisa dibilang tidak lama, dengan waktu yang diberikan, dengan tidak ada uji coba eksternal, tapi sudah bisa membuat tim ini punya shape. Hanya tinggal eksekusi untuk mencari golnya, itu yang menjadi masalah utama dari tim kita sih. Mas Gita lihatnya gimana nih? Sama dengan hari kemarin kan beberapa TV nanya tuh, itu puas nggak dengan hasil runner up? Terus aku cuma jawab, gue udah terbiasa dengan runner up. Dari senior pun begitu. Dari senior pun begitu. Dari klub juga, klub kesayangan juga begitu. Aduh. 3 tahun terakhir. Jadi ya. mau nggak mau oke. Tapi dari sisi permainan, kan orang banyak bilang, ini tim kok nggak ada bedanya dengan tim under 20-nya Indra Syafri. Kalau aku bilang berbeda, karena ini mainnya mereka bisa main passing bagus. Artinya lini belakangnya nggak perfect tapi solid. Lini tengahnya oke, bisa pegang bola. Cuman pada saat harus memaksa ke depan itu yang nggak dapet. Dan ini nggak gampang karena kalau kita mengacu kepada pelatih-pelatih Belanda ini di tim nasional Belanda kan juga sama itu kan. Kayak Van den Burg aja dia juara Euro 2088. Tapi ada satu fase di mana dia juga kalah dari Irlandia dengan main ball possession tapi nggak bisa bikin gol. Waktu Piala Dunia 90 kan tim ini juga sama, kalah juga karena mereka nggak bisa bikin gol. Jadi penyakitnya Belanda ini adalah mereka main cantik, mereka tahu kapan menahan bola, kapan harus oper-operan tiki-taka dengan sangat baik, tapi tidak pada saat mereka harus melakukan penyelesaian. Ini yang terjadi di 4 pertandingan yang kita jalanin kemarin. Kita bikin 8 gol lawan Brunei, nggak bisa jadi patokan ya, kayak Arya tadi bilang. Tapi dalam 4 pertandingan berikutnya kan kita cuma cetak 2 gol, dan dua-duanya dari set piece. Satu dari lemparan ke dalam Robi Darwis, satu lagi dari corner yang Raven selesaikan. Semifinal oke. Ada perubahan strategi mirip dengan Perancis di final Piala Dunia ya. Waktu ketinggalan mereka masukin orang-orang dengan postur yang gede buat menahan di depan, dan ini 2 center back kita yang bermain sebagai gelandang. Oke, Kadek Arel bahkan di final main sebagai gelandang juga dengan Ferrari bermain sebagai center back. Tapi nggak kelihatan bahwa kita bisa memaksa Vietnam pada saat kita ketinggalan seperti kita memaksa Thailand di semifinal. Itu aja. Mungkin karena Thailand tidak melakukan provokasi terhadap kita. Kalau Vietnam kan berapa kali mereka melakukan provokasi, bahkan di benchnya pun mereka melakukan provokasi. Ini yang kita agak terfokus kita jadi nggak pada permainan kita. Ini yang membuat kita juga kesulitan menghadapi Vietnam di final. Terutama setelah kita ketinggalan. 2 shot on target kita kan datang di 20 menit pertama sebelum kita ketinggalan. Jadi kayak ada tekanan waktu kita ketinggalan untuk mengejar ketinggalan. Emang nggak gampang ya, coming from behind itu nggak gampang. Iya. Tapi justru sebenarnya berarti ini tuh challenge tersendiri lagi ya di satu sisi. Misalnya secara permainannya udah benar, udah baik. Mas kita tadi bilang udah cantik sebenarnya, kecuali lini depan ya. Tapi masalah fokus ini tadi juga, ini berarti masih agak shaky nih ya masalah fokusnya. Kalau dari defense sih puas ya. Maksudnya komposisi Ferrari sama Brendan lah di awal, lalu Kadek Arel Kakang setelah itu, lalu Kadek Arel Kakang Ferrari di final. Itu kan nunjukin ada beberapa perubahan tapi tetap solid dari sisi bertahan. Vietnam nggak banyak peluang kok. Praktis nggak ada peluang terbuka gitu ya. Satu shot on targetnya juga lemah ya. Satu jadi gol. Betul, satu menjadi gol. Nah, tadi kan Noe sempat singgung fokus. Betul. Itu gol itu terjadi ketika kita tahu
bola-bola dari Vietnam kek, Thailand kek, ketika ngambil corner itu pasti ke tiang jauh. Oke. Ke tiang jauh. Nah, ada satu pemain memang di tiang jauh itu dijaga. Cuman kan setelah semuanya ketarik ke boxnya kiper, nah yang di sini nih, yang di area titik penaltinya itu ada 3 pemain yang sama sekali nggak terjaga. Itu kan yang menjadi fokus yang hilang ketika gol Vietnam itu terjadi. Cuman kan praktis cuman itu, mereka cuman punya itu. Jadi sebetulnya kita kalah banget dalam sisi diserang habis-habisan pun enggak gitu juga. kan. Tapi ya itu, mereka tahu, kalau saya istilahnya sih, kita masuk ke perangkapnya Vietnam gitu. Vietnam bermain seperti itu, mereka lebih defense, nyerang counter juga nggak terlalu nyerang counter juga. Tapi tahu ketika satu kaki aja kita masuk ke lini tengahnya, masuk ke lini wilayah mereka gitu, langsung double team. Pindah ke sana, double team, triple team. Jadi kita nggak ada banyak opsi operan gitu ketika kita di press. Nah itu yang membuat, kalau tadi saya istilahnya masuk perangkap Vietnam, kita kalah strategi memang dari Vietnam. Ketika kita mencoba untuk naik dikit, ada aja yang mereka lakukan gitu, untuk narik baju lah, untuk bikin pelanggaran profesional foul gitu, supaya nurunin lagi tempo kita. Takutnya kan kita akan naik nih. Ketika kita mau naik, ada aja pelanggaran, ada aja pemain yang jatuh gitu itu kan. banyak Jadi banget itu betul-betul membuat ritme kita rusak dan akhirnya mempengaruhi emosi pemain kan. Gitu, yang masih harus bisa dikendalikan gitu. Yang dari bench juga ada tuh ya Mas Gita Iya, ya, yang bench terakhir itu yang bahkan. terakhir yang pelatih, yang tim kepelatihan itu juga kayaknya chaos banget tuh. Pelatih bener dikasih kartu kuning sama wasit walaupun dia udah minta maaf ya. Tapi yang sampai dia begini-begini itu kan dia membuat emosi benchnya kita dan kemudian masuk ke bench mereka. Itu kan ya hukumannya kartu merah jadinya. Kalau ada yang bilang wasitnya nggak adil, ya wasit adil sesuai dengan peraturan. Iya, cuman provokasinya itu loh dari mereka. Sebenarnya ada satu lagi di kemarin kan waktu Belanda ini datang. Itu kan kantorku kebetulan yang pegang under 20 tahun lalu, under 17 tahun lalu, terus pegang Liga 1 juga produksinya. Jadi mereka tuh minta video, PSSI yang minta video ke kita, video tim-tim ini. Kan sebenarnya kalau pelatih-pelatih Belanda ini melihat videonya bisa melihat bahwa Kadek Ariel itu bagus dalam penyelesaian dari corner ya, set piece. Kemudian Ferrari juga kan di AFF kemarin kan dia golnya dari itu yang tidak dilakukan di sini, karena kalau udah mentok kan sebenarnya mereka berdua itu bisa melakukannya dengan apa ya, dengan set piece. Mereka kan gol center back scorer juga. Nah, itu yang nggak kelihatan kan. ya, sama Iqbal juga. Terus ada satu lagi, kita kehilangan Caviatur ya. Kalau udah mentok itu kan biasanya Caviatur dengan tendangan long range-nya. Itu yang kita kehilangan sekali. Jadi kita nggak lengkapnya adalah ya main operan 1-2 1-2-nya nggak jalan kan harus ada penyelesaian dari luar kotak penalti atau dari corner, itu yang kita nggak jalan kali ini. Nah berkaca dari itu nih kan jadinya banyak yang berharap nih buat di Piala Asia nanti pemain-pemain dari timnas senior kayak Hubner, Nathan Chuaon, Marcelino, Rafael Strijk, terus Ivar Jenner diharapkan kan untuk bisa bergabung gitu ya. Nah kalau menurut Mas Sabto dan juga Mas Gita ini gimana dengan bergabungnya mereka? Kalaupun iya, kira-kira bisa membawa perubahan nggak nih buat di atlet Piala Asia? Ya kalau apa yang mereka sajikan, kontribusikan ketika kita di Piala Asia U23, waktu kita sampai ke semifinal kan, ya ada peran dari mereka jelas gitu kan. Nathan, Hubner, Jenner, ada Marcelino di situ, Strijk di situ, jelas ada peran pemain-pemain ini gitu. Kalau kita bicara availability, sebetulnya mereka available karena itu di FIFA Matchday. Ada FIFA Matchday di tanggal 5 dan juga 8. Itu yang dimana tim senior kita akan tanding uji coba di GBT lawan Lebanon dan juga Kuwait. Yang September ya? Iya. Di antaranya tanggal 3, 6 dan juga 9 ya ini kualifikasi biasa di Sidoarjo. Kan sebenarnya deket ya. Surabaya dan Sidoarjo gitu. Jadi kalau availability, klub dari luar pun melepas mereka karena kan memang FIFA Matchday gitu. Entah mereka dimasukkan ke tim senior atau dimasukkan ke U23. Di Eropa sangat lazim. Ada yang dipanggil U21, ada yang dipanggil senior untuk bisa tanding di FIFA Matchday gitu. Jadi memang klub itu harus melepas kalau memang pemain ini ada pemanggilan. Jadi sebetulnya pemain-pemain ini bisa, apakah akan tampil di seniornya, apakah emang dibutuhkan di U23-nya. Apakah kita melihat Korea Selatan sebagai tim yang akan memberikan sandungan besar karena hanya juara grup yang akan lolos ke sana kan, dan nanti misalnya ada runner-up terbaik, empat runner-up terbaik, ya mungkin kalau kita sulit menjadi juara grup, kita bisa berharap dari 2 kemenangan besar ya, lawan Makau dan juga Laos. Apakah cukup dengan pemain-pemain seperti di kemarin AFF?
cukup enggak ya. Iya, cukup enggak jelas itu Cukup enggak dari sisi finishing itu kan masih dipertanyakan. Lalu kan kita masih bicara apakah Jens Ruben akan diberi kesempatan untuk ke timnas senior? Itu kan juga menjadi pembicaraan juga ketika Ole Romani mengalami cedera. Apakah Ole bisa tampil di Oktober? Itu kan masih tanda tanya besar. Apakah kita butuh Ole Romani? Selalu kita bicarakan kalau dia dikasih kesempatan, itu menjadi uji coba dia nih di timnas senior. Kasih 15-30 menit, kalau dia bisa memberikan impact, ya kenapa enggak? Nanti pas Oktobernya dia menjadi salah satu bagian dari timnas senior. Tapi kan kita juga butuh lolos juga nih U23-nya. Jadi emang dilematis juga tim pelatihan. Apakah hanya butuh 2 pemain nanti misalnya Jenner dan Nathan mungkin tidak dibutuhkan di timnas senior. Kalau ada perbincangan dengan Coach Patrick dan timnya gitu, apakah lo bagi-bagi dah, gue butuh 2 ini, lo butuh ini ya. Iya, kan Belanda sama Belanda juga. Iya, pasti kan ada komunikasi. Ya kalau kita bicara butuh, ya kayaknya butuh juga sih pemain-pemain seperti yang punya kemampuan dan juga pengalaman di timnas senior. Jadi ya butuh sih sebetulnya tambahan beberapa pemain. Nathan tuh kan bisa memberikan impact yang cukup, lalu Jenner juga bisa memberikan impact yang cukup, Rafael Strike juga kan kalau kita butuh penyerang di depan, penyelesaian, dan juga pemain yang bisa link up play untuk bisa nge-stretch lini pertahanan lawan kan. Pemain seperti Rafael Strike, apalagi dia ngegolin juga kan waktu lawan Korea Selatan tuh. 2 gol ya. Iya, itu tuh juga sebuah harapan ya buat kita untuk bisa memakai mereka. Tapi ya tergantunglah nanti komunikasi Gerald dengan Patrick ya seperti apa. Harusnya bisa. Sama-sama bahasa Belanda ini kok. Belanda connection ya. Belanda connection. Artinya gini, kalau ngelihat kemarin kan kita yang lemahnya kita nggak bisa bikin gol. 8 gol ke gawang Brunei kan, Brunei itu bukan tim nasional sebenarnya. Nanti kan lawannya tim fan football. Aduh. Tim fan football. Artinya gini, kita kan berhadapan dengan Korea di pertandingan terakhir. Kalau kita sudah dapat 6 poin dengan jumlah gol yang gede melawan Laos dan Makau, ya kita bisa lega lah. Kalah lawan Korea pun kita bisa menjadi salah satu dari runner-up terbaik. Artinya kan saingan dengan runner-up terbaik itu kan berhadapan dengan Vietnam mungkin nantinya, berhadapan dengan Thailand yang ada di grup lain. Dan melihat Laos kemarin kan hanya kalah 3 gol dari Vietnam. Laos yang ini kan akan sama aja kan nanti kan. Jadi nggak mudah juga cetak gol ke gawangnya Laos. Artinya kalau dulu kita bisa menang 5-0, 6-0 ya sekarang agak sulit dengan tim yang ini. Dan kita punya Rafael Strike, kita punya Lino yang sudah punya pengalaman di senior. Itu tadi yang Arya bilang bahwa kalau kita bicara Strike cetak 2 gol ke gawang Korea Selatan di Under 23 tahun lalu ya harus dicoba. Kemudian ya ada Mauro Zylstra. September kan harusnya dia sudah dinaturalisasi ya. Kalau nanti mau dimainkan di Oktober ya kenapa nggak dicoba dulu di Under 23. Dan rasa-rasanya dengan hanya menghadapi Kuwait dan Lebanon untuk uji coba di ini jangan mengorbankan Under 23 karena kan aneh juga kita kemarin hampir lolos ke Olimpiade kalau ini nggak masuk sama sekali ke putaran final Piala Asia itu aja. Oke. Tapi ini di satu sisi juga kan jadwalnya lumayan padat nih ya. Karena selain nanti Piala Asia di bulan September, ini Desember 2025 akan ada SEA Games juga yang mana U23 juga nih. Itu malah sulit ya dengan pemain-pemain yang main di Eropa akan sulit dipanggil. Full lokal kayak gitu ya. Justru full lokal ya karena masalah schedule ya berarti ya. Tapi kan kita punya Raven sama Strike karena main di sini. Karena sudah main di sini. Itu salah satu keuntungannya ya. Itu salah satu keuntungan. Atau udah di set ya jangan-jangan buat SEA Games. Jangan-jangan sebenarnya konspirasi. Tapi ini ada yang menarik juga Mas kita sama Mas Sabto karena kok ini yang dipilih sama PSSI justru Coach Indra Syafri bukannya tetap Coach Gerard Vandenberg. Nah, ini apakah ini pertanda, Ini udah pertanda jagoan ASEAN ya? Wih. Amin. Pertanda ini Coach Gerard Vandenberg apakah udah kurang dipercaya? Gimana nih kenapa tiba-tiba Coach Indra Syafri atau emang ada alasan lain mungkin? Apa takutnya nggak nyampe ekspektasi gitu? Jadi bahaya gitu, nggak tahu ya. Tapi kan pas kemarin preskon, Coach Gerald langsung bilang kalau Coach Geraldnya kayaknya udah pasti nggak ngambil di SEA Games. Dan kemarin ada isunya memang siapa namanya Indra Syafri yang ditunjuk sebagai pelatih. Tapi kemarin Pak Erick Thohir juga bilang kayaknya belum kita putuskan gitu, walaupun memang isunya ke arah sana, tapi emang belum diputuskan. Tapi kalau emang salah satu pilihan yang paling realistis ya memang Indra Syafri ya, karena ya dia tahu betul lah
gimana caranya untuk bisa mengangkat piala di level regional. Iya, medali dan ini. Iya, U16, U19, U22 sampai U23 kemarin ya waktu yang 2019. Iya, sampai senior, sampai di SEA Games dia pun mematahkan kutukan 32 tahun gitu kita nggak juara, akhirnya bisa juara di SEA Games gitu. Jadi ya kalau kita bicara availability pelatih, ya memang Indra Syafri jelas masuk sebagai salah satu pilihan yang logis dan realistis gitu. Dia juga beberapa pemainnya bahkan komposisinya si Donitri, Kadek Arel biasanya Iqbal ya, tapi kemarin Kakang, kanannya bisa Buffon, bisa siapa itu udah main juga kan di U20 bareng Indra Syafri. Terus pemain-pemain di depannya juga bangsa Tony Firmansyah, Arkan Fikri, itu kan udah main juga bareng Indra Syafri. Jadi dia tahu banget lah komposisi pemain ini seperti apa. Gaya bermainnya kalau kita bilang yang make komposisi 4 back ya cuma Indra Syafri doang gitu kalau dibandingkan dengan U17 atau senior kan yang lebih sering dengan main 3 back. Jadi akan nyetel lah dengan komposisinya Coach Gerard Van den Berg ini kan. Jadi kalau kita lihat pilihannya ke Indra Syafri selain itu punya kemampuan untuk kalau lawan tim-tim ASEAN kok kayaknya beda dapet gitu ya. Iya, dia bisa feel-nya dapet, semangatnya dapet, dia kayaknya bisa untuk ngeluarin kemampuan terbaik semua pemain untuk bisa menjadi juara di level regional. Ya, semoga pilihannya memang tepat dan hasilnya akhirnya tepat juga ya ketika kita bisa lagi-lagi mempertahankan medali SEA Games. Iya. Harusnya ini ya, sebenarnya pemilihan Indra Syafri lebih ke cerita indah bahwa dia pernah memutuskan kutukan 32 tahun nggak jadi juara. Terus tapi balik-balik lagi, dulu kita punya Lino di sana. Artinya kita dulu juga punya Dewangga. Yang Lino masih bisa main, Dewangga udah nggak bisa main. Kemarin kan salah satu kehebatan tim SEA Games yang jadi juara tahun 2023 itu adalah pada saat ingin switching play dari kiri ke kanan itu Dewangga yang selalu build up serangan dengan operan crossingnya yang bagus sekali. Dan itu yang kita nggak punya. Center back kita, Kadek Arel bisa melakukannya di under 20, nggak kelihatan sama sekali kemarin di under 23 itu. Ya, juga goal scoring dia, Dewangga bisa goal scoring juga, ini enggak. Kalau mau bicara bahwa kita punya senjata lemparan ke dalam, kayaknya semua lawan udah tahu jadinya ya. Kemarin itu Robbie Darwis setiap pertandingan mungkin 10 kali dia lakukan lemparan ke dalam, hanya satu yang menghasilkan gol lawan Filipina. Itu pun gol bunuh diri Filipina. Jadi kayak udah nggak dapat lagi gitu loh. Pratama Arhan kan di beberapa pertandingan juga nggak dapat lagi. Ya, itu yang harus kita pikirkan lagi bahwa balik-balik lagi kenapa SEA Games nggak Gerard Van den Berg? Aku sih setuju. Kenapa? Kemarin kan ada salah satu pernyataan Van den Berg yang bilang bahwa saya tidak mempersiapkan tim untuk adu penalti karena kita harus menang dalam 90 menit. Sebenarnya agak aneh juga ya pelatih karena kalau bicara SEA Games, bicara ada knockout stages, itu pelatih harus mempersiapkan adu penalti. Jadi aku berpikir bahwa, oh ini orang Belanda, nggak senang adu penalti. Makanya Belanda kesingkir terus kalau adu penalti ujung-ujungnya. Jadi itu tadi, kita memang harus, kemarin waktu lawan Thailand kita menang adu penalti. Hoki bikin gol yang membuat kita jadi sudden death. Tapi kalau melihat komposisi penendang penaltinya, yang pertama Kadek Arel. Yang kedua, terus penendang penaltinya itu center back juga, Kakang Rudianto ya. Gagal di pertama, tapi kiper dianggap bergerak lebih dulu tanpa VAR kan kemarin itu waktu semifinal, sehingga diulang jadi gol. Kemudian penentu tendangan ke-7 dan ke-8 itu Brandon Schuneman dan juga Alvarizi Buffon. Artinya memang cap-cip-cup mungkin ya pemilihannya bahwa tidak dipersiapkan ya. Untung kita menang. Nggak yakin bahwa kita akan menang-menang terus karena faktor lucknya tinggi dengan sekali cara kalau seperti diadu itu penalti. ya. Ya betul. Dengan kita nggak bisa bikin gol, semua lawan bertahan dan mungkin aja di knockout stages kita akan kena adu penalti yang jadi untung-untungan. Nah, Indra Syafri mungkin dengan dia kan punya semacam, nggak bilang jimat sih, kayak keberuntungan kalau di ASEAN itu dia bisa menjadikan sebuah tim sangat luar biasa. Mungkin aja bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Ini kenapa dia agak klinik, tapi ya memang dibutuhkan juga. Dibutuhkan sedikit-sedikit touch of klinik ya. Dan yang kita selalu garis bawahi kehebatan ya, tanda kutip dari Indra Syafri adalah kemampuan untuk bisa menciptakan gol lewat bola-bola mati. Iya, betul. Mau corner kick, mau tembakan bebas, itu selalu ada pemain-pemain dari lapis kedua, lapis ketiga yang bisa bikin gol. Yaitu tadi kita bilang ya Kadek bisa cetak gol dari situ, Iqbal Jiwangge juga berapa kali bisa bikin gol dari situ. Jadi kalau kita dalam deadlock,
bola-bola mati ini kan pasti akan besar pengaruhnya gitu. Nah, Indra Syafri punya analisis dan tim kepelatihan yang bagus lah untuk bisa manfaatin gol-gol dari bola-bola mati. Dan juga kalau kita tahu wings play-nya tuh lebih hidup ya. Ya walaupun mungkin orang bilang pakemnya Indra Syafri ya begitu-gitu aja gitu. Ada satu pemain masuk sini, tiba-tiba fullback-nya nongol dari sini. Kalau fullback-nya ketarik ke sini, nanti wingersnya akan ke sana. Itu selalu ada. Tapi crossing-crossingnya tuh kan jalan terus. Orang selalu bilang, ini cuman crossing-crossing aja. Tapi kan faktanya bisa bikin gol. Itu yang kita appreciate dari Indra Syafri ya dalam mengeramu timnya. Sebenarnya pilihannya dua, beautiful play kayak yang ditampilkan Vandenberg tapi mentok di sepertiga pertahanan lawan di 4 pertandingan dengan lawan yang selevel sama kita. Atau kita kayak Indra Syafri agak gerasak-gerusuk tapi ugly win jadinya, dan itu kan kalau ukurannya SEA Games itu yang sangat dibutuhkan, terutama masuk ke fase-fase setelah grup. Oh gitu, justru itu yang dibutuhkan ya, permainan yang seperti maksa. itu. Kita kan kemarin apa ya, stylish dan nggak bisa maksa ya. Berhadapan dengan Filipina, berhadapan dengan Malaysia, berhadapan dengan Thailand, berhadapan dengan Vietnam. Kita juga nggak maksa berhadapan dengan Brunei, diberikan oleh Brunei. Nah tadi katanya fun football. Ini kan kalau kita lihat performa timnas U23 kita sepanjang AFF ini kan bisa dibilang maksudnya sedikit kurang memuaskan gitu ya. Tapi kalau menurut Mas Gita Mas Sabto, jadi PR terbesar kita tuh apa selain lini serang tadi mungkin ya yang belum bisa menembus, belum bisa efektif untuk mencetak gol. PR terbesarnya apa untuk menghadapi Piala Asia dan juga SEA Games di Desember nanti? Kalau tim yang kita hadapi adalah tim dengan defense cukup rapat, itu kan ya biasa kita manfaatinnya adalah ya kalau mereka mencoba pegang bola ya kita counternya seperti apa. Itu kan yang jarang terjadi ketika tim itu punya kemampuan defense yang bagus. Justru mereka yang akan tampil counter gitu kan. Berarti kan kita caranya gimana nge-crack lini pertahanan. Yang selalu bisa dioptimalkan adalah gimana kita manfaatin tight spaces di depan garis itu. Ketika komposisinya adalah Tony, Arkan Fikri dan juga Robby Darwish di awal, kita banyak peluang tuh. Karena kan ini bisa dibilang komposisi starting 11 kita. Di 3 tengahnya adalah seperti ini gitu. Ditambah Rehan Hanan kadang bantuin juga kalau dari atas di posisi itu. Kalau misalnya kita butuh yang cepat ya biasanya Detan yang dimainin di posisi itu. Tapi kan di beberapa pertandingan termasuk semifinal dan juga final kan akhirnya kita nggak bisa memainkan Tony dan juga Arkan berbarengan. Hanya Robby Darwish, adanya di situ Dion sama Rehan yang akhirnya turun di posisi itu. Itu kan agak sedikit mengubah cara kita bermain di depan kotak penalti lawan gitu. Gimana cara one touch football yang oke, kita mencetaknya melawan Brunei gitu kan, tapi one touch football kita tuh jalan. Gimana caranya lini pertahanan lawan tuh merenggang ketika ada pergerakan di depan kotak penaltinya. Dia masuk ke sini, ini akan backnya akan nutup ke sini agak jadi terbuka, pindah-pindah bolanya. Nah, itu yang harus bisa kita optimalkan untuk bisa nge-stretch lini pertahanan. Kalau lawan Korea Selatan nanti misalnya pasti gayanya kan berbeda karena mereka kan akan possession juga. Mereka kan akan punya possession yang tinggi, mereka akan punya kemampuan untuk bisa ngepres kita. Nah, yang harus kita manfaatkan adalah gimana kita bisa menciptakan transisi positif atau transisi dari bertahan ke menyerang, tapi yang cukup efektif gitu. Bola ke siapa nih yang jadi winger? Bola ke siapa yang akan nerusin langsung ke depan? Yang kayak gitu-gitunya tuh juga harus kita manfaatkan ketika kita lawan Korea Selatan gitu. Tapi kalau lawan Makau sama Laos, ya mungkin akan lebih di atas kertas ya, akan lebih mudah kita untuk mencetak gol karena kita punya moga-moga Arkan dan juga itu udah fit ya untuk bisa langsung tampil sebagai starter. Harus ada pilihan sebenarnya ya. Kemarin itu kan Arkan seperti nggak ada cadangannya yang kualitasnya mendekati dia. Dominikus Dion coba dipasang di semifinal, nggak jalan. Kemudian Rehan Hanan jadinya kayak double job dia. Dia harus menggalang lapangan tengah, dia juga harus mengawali serangan. Itu yang dia nggak dapat. Dan Rehan Hanan ini bagus dalam penguasaan bola, tapi maksanya kurang ya. Itu yang kelihatan. Dan kalau kita ada Ivar Jenner, ada Nathan misalnya, kalau nantinya dimasukkan kan artinya ada pelapis. Kalaupun mereka tidak main dari awal, ada pelapis pada saat Arkan nggak bisa apa-apa. Arkan cedera atau gimana. Atau misalnya Tony Firmansyah cedera. Itu tadi pilihan tadi. Dan kalau melihat jadwal kan lawan Korea itu terakhir. Kalau kita bisa menang lawan Laos dan Makau lebih banyak dari golnya Korea, kita kan tinggal nahan imbang mereka untuk jadi juara dan lolos gitu kan. Dan menahan imbang Korea rasa-rasanya akan lebih mudah dengan adanya para diaspora ini kalau bergabung gitu.
Kita pernah mengalahkan mereka, ya kenapa enggak gitu sekarang. Kita bisa mengalahkan mereka lagi. Bisa. Harus bisa, mainnya Jakarta kan? Di Sidoarjo. Di Sidoarjo. Oke, ini terakhir Mas Gita dan juga Mas Sabto ini ada... Ya, saya keluar dulu ya. Jangan, belum. Sabar. Ada apa nih? Kok pada mau keluar? Saya keluar juga nih jadinya nih. Oke, terakhir ini ada video yang viral banget di sosial media. Ini ada Waketum 2-nya PSSI, Ratu Tisha. Ini ada ekspresi-ekspresi yang kayaknya membuat heran para netizen nih. Mas Sabto, Mas Gita gimana tanggapannya? Berat nih kalau mempelajari video nih berat. Aduh. Ini sekali-sekali jadi pakar ekspresi. Pembaca ekspresi atau gestur. Saya bukan psikiater video nih. Mungkin dia kan nengok belakang terus geleng-geleng. Mungkin berisik kali ya. Dia lagi mau fokus nonton terus ada kebisingan terus gitu. Nggak tahu juga bisa, ya. Tapi bisa. ya tertangkap ekspresi seperti itu orang akhirnya menerjemahkan macam-macam lah ya. Akun-akun pun naikin, katanya gemes ya Mbak Ratu gitu-gitu. Gemes kenapa juga nggak tahu juga gitu kan. Gemes gitu lah, tapi bukan gemes yang gitu ya, bukan gemes yang kayak gemes. Tapi aku sih lebih ngeliatnya gini, itu kan ada 5 orang ya. Ya. Aku nggak kenal pribadi mereka masing-masing kecuali Ratu Tisha. Oke. Ratu Tisha kan orangnya serius. Apapun dia serius. Bahkan kita pernang sama-sama suratin, kita bercanda pun dia serius. Padahal kan serius udah bubar ya. Nyuratin coba. Nyuratin coba. Ya jadi kalau ada berisik di belakang pasti dia ekspresinya akan seperti ini. Oke. Iya kalau knowing dia gitu. Iya betul. Kan tadi lebih kayaknya berisik gitu kali. Mungkin karena emang sosoknya emang orangnya serius kayak Mas Gita Mas Sabto bilang ya. Jadi emang mengganggu gitu loh dia. Ini final ya? Final. Iya nggak gol-gol di sana. Dia kok berisik. Jangan-jangan berisik yang bikin nggak gol. Bisa jadi. Tapi ya lagi-lagi kita bukan pakar ekspresi ya. Kita hanya bisa menerka-nerka dan menebak-nebak. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Gita. Terima kasih Mas Sabto. Teman Nalar, kalau kalian punya pendapat lain boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga. Tentang ekspresinya gitu ya? Iya, tentang ekspresinya Ratu Tisha tadi. Siapa tahu kalian punya ini nih. Hasil observasi yang lain. Kira-kira kenapa sih itu? Boleh tulis kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan sekarang Tiki Taka bisa kalian dengarkan atau saksikan di Spotify. Saya Noella, Mas Sabto Haryono juga Mas Gita Suwondo pamit. Sampai jumpa. Bye.